Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Santri-santri yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa mulai pelajaran kembali walaupun tidak secara tatap muka atau secara daring ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di pertemuan pertama kita kali ini yang secara daring untuk pembahasan bab balagha untuk kelas 11 akan dimulai dari bab al-musnad wal musnad ilaih. Kalau kita mau melihat buku cetak bisa dibuka halaman 57 atau yang judulnya Ta'rif al-musnad wal musnad ilaih, Mawadi'ul musnad wal musnad ilaih, At-taqdim wat ta'khir. Ini kalau di buku cetak, cuma karena ini pelajaran daring, jadi pembahasan ini yang berkaitan dengan musnad ilaih akan saya ringkas sendiri dengan tujuan mempermudah pemahaman oleh para santri. Oke, sekarang kita mulai di halaman pertama. Al-musnad wal musnad ilaih. Di pembahasan pelajaran pertama ini atau yang berkaitan dengan musnad dan musnad ilaih, kita akan membahas 3 subpokok dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah tentang pengertian musnad dan musnad ilaih. Jadi nanti kita akan terangkan musnad itu apa, musnad ilaih itu apa, tentunya dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan bahasa yang ribet seperti ada yang dalam buku cetak. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang letak atau tempat musnad dan musnad ilaih. Di mana musnad ilaih, bagaimana kita bisa mengetahui kalimat itu, ini namanya musnad, ini namanya musnad ilaih. Kita akan bahas lebih rinci lagi nanti. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan faidah musnad mendahului musnad ilaih atau musnad ilaih mendahului musnad ilaih. Ini sangat penting sekali yang terakhir, karena semua apa yang kita pelajari, ilmu apa saja yang kita pelajari, baik itu berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu sains, ilmu matematika dan lain sebagainya, kalau kita belajar tentang semua ilmu terus tidak tahu faidahnya, itu sama dengan ruh ilmu, sebagian dari ilmu itu sudah hilang. Makanya kita coba mengetahui apa tujuan adanya musnad dan musnad ilaih dalam pembahasan balagha. Sekarang kita masuk ke pengertian musnad dan musnad ilaih. Jadi di pembahasan pertama kali ini atau di pertemuan pertama kali ini saya akan fokus menerangkan pengertian tentang musnad dan musnad ilaih. Kita akan baca. Dalam belajar ilmu nahwu, mungkin kita pernah mendengar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tentunya bagi para santri mungkin sudah pernah belajar nahwu, atau mungkin yang mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, mungkin kelas 12, 11 dan kelas 12 pun mungkin masih ada nanti. Kita sering mendengar istilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar.
Contoh Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri, itu namanya mubtada dan khobar. Atau contohnya baitun jamilun, rumah yang bagus. Atau banyak sekali contoh, Muhammadun mujtahidun, Muhammad adalah orang yang sungguh-sungguh dan rajin. Itu semua dalam ilmu nahwu dinamakan mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, doroba Muhammadun, akala Zaidun, qara'a Muhammadun, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalau dalam ilmu nahwu kita bisa mengetahuinya dengan ciri-ciri kalimat yang pertamanya dimulai dengan huruf fi'il, baik fi'il madi, fi'il mudhari. Itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, sebelum memahami musnad dan musnad ilah, kita harus tahu tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah dulu. Kalau kita tidak tahu jumlah ismiyah dan fi'liyah, maka kedepannya kita tidak akan mengetahui apa itu musnad, apa itu musnad ilaih. Karena musnad dan musnad ilaih sangat erat hubungannya dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, adapun pengertian musnad ilaih adalah musnad dan musnad ilaih adalah kalimat yang terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi itu untuk mempermudah kita mengetahui apa sih musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih itu tidak beda jauh dengan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Makanya sekali lagi, untuk memahami bahalahu kita harus memahami ilmu nahwu dan shorof. Karena kedua ilmu tersebut sangat erat hubungannya. Akan selalu muncul pembahasan-pembahasan tentang nahwu, shorof itu di balahu. Oke. Adapun contohnya, contoh yang pertama adalah jumlah ismiyah. Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah orang yang sungguh-sungguh. Nah, dalam lafadz ini, lafadz Muhammad adalah mubtada, sedangkan mujtahidun adalah khobar. Sekali lagi, lafadz Muhammad adalah mubtada, sedangkan mujtahidun adalah khobar. Dalam balahu, kata Muhammad dinamakan musnad ilaih. Sekali lagi, dalam balahu nama atau kata Muhammad dinamakan musnad ilaih. Sedangkan kata mujtahid dinamakan musnad. Menginjak contoh yang kedua, yaitu dari jumlah fi'liyah. Nama Muhammadun, atau artinya Muhammad sudah tidur. Nah, dalam contoh kedua ini, kata nama itu dinamakan fi'il. Dinamakan fi'il itu ya ini kalau dari segi ilmu nahwu. Dan kata nama dinamakan musnad kalau menurut balahu, sedangkan Muhammad adalah musnad ilaih. Atau kalau di ilmu nahwu, Muhammad itu namanya fa'il atau pelaku, sedangkan nama itu adalah fi'il. Itu dalam ilmu nahwu.
Keterangannya begini, dalam balaghah kata nama dinamakan musnad, sedangkan Muhammad adalah musnad ilaih. Itu adalah contoh kedua. Jadi contoh yang pertama kita sudah memberi contoh tentang jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, ringkasannya demikian. Kalau jumlah ismiyah yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau di jumlah ismiyah, mubtada itu dinamakan musnad ilaih, sedangkan khobar dinamakan musnad. Ya, sekali lagi, kalau di jumlah ismiyah mubtada itu dinamakan musnad ilaih dan khobar dinamakan musnad. Hal itu berbeda dengan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau fi'il itu dinamakan musnad, sedangkan fa'ilnya dinamakan musnad ilaih. Jadi kalau ingin kita mengetahuinya itu dibalik saja. Kalau jumlah ismiyah mubtada namanya musnad ilaih, sedangkan dimulai dari musnad ilaih, sedangkan di jumlah fi'liyah dimulai dari musnad dulu. Jadi di jumlah ismiyah dimulai dari musnad ilaih ditambah musnad, sedangkan di jumlah fi'liyah dimulai dari musnad dan musnad ilaih. Itu adalah salah satu contoh pertama pengertian musnad dan musnad ilaih, dan contohnya itu harus dipahami dulu sebelum menginjak pelajaran berikutnya. Jadi sesederhana itulah pengertian musnad dan musnad ilaih. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu pusing untuk memahaminya. Dan setelah kita membahas tentang pengertian musnad dan musnad ilaih beserta contohnya, baik yang berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah, tugas hari ini adalah berikan contoh musnad dan musnad ilaih, baik dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contoh ini bisa menggunakan bahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia supaya mempermudah kalian. Oke, itu adalah pelajaran pertama di daring yang pertemuan pertama ini. Semoga kalian semua paham tentang pembahasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.